Apakah mungkin menjalani kehidupan sebagai Yahudi dan membela orang Yahudi sambil tetap mengejar karir di bidang seni? Selama beberapa generasi, orang Yahudi Amerika telah memainkan peran besar di Hollywood dan teater, tetapi jarang sekali mereka menggunakan platform tersebut untuk menyuarakan kepentingan Yahudi, apalagi menggunakan karya mereka untuk menjelaskan atau menyoroti kehidupan Yahudi sebagai sesuatu yang patut dirayakan dan diperlakukan sebagai hal yang normal, bukan sekedar latar belakang tragedi atau sesuatu yang harus ditinggalkan demi menjadi orang Amerika seutuhnya. Dan setelah peristiwa 7 Oktober serta maraknya antisemitisme setelahnya, penghapusan identitas Yahudi serta penerimaan terhadap demonisasi Israel telah menjadi sesuatu yang dianggap normal. Namun, satu seniman Yahudi yang tumbuh di Hollywood sedang berusaha membalikkan tren tersebut. Minggu ini di Think Twice, kami berbicara dengan aktor, seniman, dan podcaster Jonah Platt tentang apa arti menjadi Yahudi saat ini. Halo dan selamat datang di Think Twice. Orang Yahudi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya populer Amerika selama lebih dari 1 abad. Bahkan bisa dibilang mereka kurang lebih menciptakan Hollywood. Namun, sedikit dari mereka yang melakukannya, atau di antara mereka yang mengikuti jejak mereka dapat dikatakan telah menggunakan ketenaran dan pengaruh mereka untuk membantu mempopulerkan citra kehidupan Yahudi sebagai sesuatu yang wajar dijalani orang biasa. Hollywood mencerminkan dorongan orang Yahudi yang sukses untuk sepenuhnya berasimilasi, tetapi juga memperlakukan mereka yang tidak melakukannya atau setidaknya ingin mempertahankan identitas mereka sebagai bagian penting dari hidup mereka sebagai orang-orang yang perlu menghilang. Namun, penarikan diri dari kekasan Yahudi itu hanyalah pendahuluan dari apa yang terjadi setelah kelompok kiri Amerika menerima teori-teori kiri beracun seperti teori ras kritis, interseksionalitas, dan kolonialisme pemukim yang secara keliru melabeli Israel dan orang Yahudi sebagai penindas kulit putih, serta Zionisme sebagai bentuk fasisme rasis. Setelah serangan teroris yang dipimpin Hamas oleh warga Arab Palestina terhadap komunitas Israel pada 7 Oktober 2023 dan lonjakan antisemitisme secara global setelahnya, dukungan untuk Israel pun menghilang. Dan kemarahan atas peningkatan kebencian terhadap Yahudi yang belum pernah terjadi sebelumnya atau bahkan kekejaman pada 7 Oktober jarang terdengar dari dunia seni, bahkan dari tokoh Yahudi paling terkemuka sekalipun. Namun ada pengecualian terhadap aturan itu, dan kami senang hari ini salah satunya hadir bersama kita. Jonah Platt adalah seorang aktor, penyanyi, penulis, sutradara, dan produser yang dikenal lewat penampilannya di Broadway, film, dan televisi. Namun sejak 7 Oktober, proyek utamanya adalah Being Jewish with Jonah Platt, podcast miliknya. Dibesarkan di Hollywood oleh ayah yang merupakan produser sukses sekaligus aktif dalam komunitas Yahudi, serta ibu yang merupakan aktivis dan dermawan Yahudi terkemuka. Dia mengemban tugas untuk mempromosikan citra positif kehidupan Yahudi dan menginspirasi komunikasi serta persatuan yang lebih besar di komunitas Yahudi. Jonah Platt, selamat datang di Think Twice. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Saya ingin mulai dengan bertanya kepada Anda, apa yang mendorong Anda untuk mulai lebih fokus pada identitas Yahudi Anda setelah 7 Oktober? Ketika tampaknya sebagian besar orang Yahudi di bidang seni kreatif justru mendukung serangan terhadap Israel atau memilih diam saja. Ya, saya ingin menantang bagian kedua dari pernyataan Anda tadi. Saya rasa mungkin yang paling vokal tampaknya memang mendukung. Tapi kami punya banyak orang di Hollywood, baik yang tampil di depan kamera maupun yang di belakang layar, yang seperti saya, sekarang lebih terlibat daripada sebelumnya. Dan saya jelas tidak ingin mengurangi peran para pejuang Yahudi Makabe yang sangat vokal di Hollywood, yang benar-benar tampil ke depan pada momen ini. Tapi kalau bicara untuk diri saya sendiri, ini adalah momen terpenting dalam hidup saya. Dan pastinya juga dalam kehidupan kita bersama sebagai komunitas Yahudi. Kalau kamu tidak mau menunjukkan identitas Yahudimu dan berdiri tegak membelanya dengan bangga sekarang, kapan lagi kamu akan melakukannya?
Jadi maksud saya, bagi saya sendiri, ini benar-benar bukan sebuah pilihan. Bukan keputusan sadar seperti, oh harus saya lakukan atau tidak, apa konsekuensinya. Tidak ada pikiran seperti itu, inilah diri saya. Saatnya yang menentukan telah tiba. Kita melihat, kamu tahu, 7 Oktober adalah sebuah kengerian yang belum pernah kita saksikan sebelumnya, setidaknya selama hidup saya. Dan ada dua cara untuk menghadapi itu. Saya rasa, kamu tahu, beberapa orang mundur dari situasi itu, dan yang lain justru bangkit menjawab tantangan itu. Dan bagi saya, sebenarnya tidak ada keputusan lain. Saya hanya mengikuti, kamu tahu, saya teringat kutipan dari Mark Cuban di mana dia berkata, "Jalan ikuti mimpimu, ikuti usahamu." Dan itu selalu melekat pada saya. Dan usaha saya membawa saya ke arah ini. Energi dan waktu saya memang secara alami tercurah ke arah ini. Dan setelah beberapa bulan sangat aktif di media sosial dan juga di kehidupan nyata. Segera setelah peristiwa 7 Oktober, saya benar-benar ingin fokus pada advokasi Yahudi saya secara proaktif. Dan dari situlah podcast itu sendiri, Being Jewish, berasal. Apa inti pesan saya yang proaktif dan positif? Tentang nilai-nilai saya yang benar-benar ingin saya sampaikan. Bukan hanya sekadar merespon semua yang sedang terjadi sekarang, tapi benar-benar memikirkan, oke, situasinya mulai mereda, seperti apa ke depannya? Terima kasih sudah mendengarkan Think Twice. Baik, Anda mendengarkan kami di platform podcast manapun atau menonton kami secara langsung di Facebook, X, atau di kanal YouTube JNS, silakan like dan atau subscribe ke JNS. Klik lonceng untuk notifikasi dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Selain Think Twice, ada juga podcast Jonathan Tobin Daily, di mana saya berbagi lebih banyak berita dan analisis kepada Anda tentang isu-isu paling penting yang kita hadapi saat ini. Anda dapat menemukan acara harian tersebut dengan nama Jonathan Tobin Daily di kanal JNS dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Dan sekarang kita kembali ke program hari ini. Ya, dan menurut saya wajar untuk mengatakan bahwa tentu saja ada banyak orang Yahudi di bidang seni yang telah angkat suara dan melakukan hal-hal yang sangat terpuji. Tapi saya sering mendengar, terutama di beberapa bulan pertama, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun pertama, 23 masuk ke 24, saya sering mendapat pertanyaan dari pembaca. Anda tahu bagaimana dengan orang ini? Bagaimana dengan orang itu? Anda tahu apa? Saya mendapati diri saya sendiri juga melakukannya. Dan saya selalu menjadi tipe orang yang merasa bahwa semakin sedikit saya tahu tentang artis favorit atau atlet favorit, semakin sedikit saya tahu tentang kehidupan pribadi mereka atau kepercayaan mereka, saya akan semakin bahagia. Saya memang tidak ingin menggali lebih dalam tentang itu karena, kamu tahu, itu biasanya tidak membuatmu lebih bahagia. Benar. Kita tidak perlu tahu bahwa, kamu tahu, idola olahragamu saat kamu masih kecil ternyata seorang pemabuk yang kasar atau semacamnya. Atau punya pandangan yang benar-benar buruk atau yang benar-benar, kamu tahu, membuatmu ngeri. Memisahkan karya dari senimannya. Benar, tapi saya mendapati diri saya, tahu kan, melihat atau kamu tahu, kamu melihat di media sosial dan kamu ingin seperti masuk ke sana dan mengguncang mereka lalu berkata, "Hey, ini benar-benar penting. Ini adalah momen bersejarah." Maksud saya akan mengingat kembali hal-hal yang saya baca tentang orang Yahudi di Hollywood pada akhir tahun 1930-an. Dan saya ingin bertanya sedikit lebih banyak tentang sejarah orang Yahudi dan seni. Tapi saya ingat, kamu tahu, membaca tentang, kamu tahu, ketika penulis hebat Ben Hecht, yang seperti kamu tahu, seorang superstar, kamu tahu, sejauh mana siapapun yang menulis di Hollywood, kamu tahu, adalah seorang superstar, mencoba membuat orang tertarik. Dan dia sebenarnya bukan orang Yahudi yang sangat terlibat, tapi dia menulis tentang bagaimana dia secara tidak sengaja terlibat dalam sejarah, dan menyadari, seperti yang dia tulis, suku saya adalah Israel, dan dia sangat marah pada orang Yahudi lain yang tidak angkat bicara. Saya mendapati diri, saya berpikir seperti, wah, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Kenapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu juga melakukan hal yang sama? Ya, maksud saya pikir apa yang saya sadari dan yang benar-benar menjadi jelas adalah apa yang terjadi dengan Hollywood setelah 7 Oktober. Seperti ada beberapa kelompok yang berbeda. Saya pikir yang memperburuk rasa frustrasi itu adalah kurangnya timbal balik. Saya pikir banyak orang merasa bahwa selama 10 atau 20 tahun terakhir, banyak kelompok lain yang pernah mengalami momen di mana mereka membutuhkan solidaritas dan dukungan.
Dan Hollywood selalu ada untuk mereka, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi. Tapi ketika saatnya orang Yahudi membutuhkan bantuan, tidak ada siapa-siapa. Jadi menurut saya, itu memang bagian yang sangat besar. Rasanya seperti, wah, saya merasa saya ada di sana saat kalian membutuhkan saya. Tapi sekarang kalian sama sekali tidak ada untuk saya. Jadi, ketidakhadiran seperti itu benar-benar sangat terasa. Dan saya tahu, pasti dirasakan oleh orang-orang di dalam industri yang menurut saya, yang paling membuat frustrasi bukan hanya mereka yang tidak mengunggah bendera Israel, tapi mereka yang pada minggu kedua Oktober bahkan tidak bisa menuliskan nama mereka di surat yang berisi permintaan bebaskan Sandra karena mereka merasa tidak bisa terlibat atau alasan lainnya. Dan menurut saya tidak benar baik tidak bisa dimaafkan. Saya rasa yang kami lihat pada akhirnya adalah apapun asosiasi dan tingkat keterlibatanmu sebagai seorang Yahudi, secara umum, hal itu menentukan respons yang seharusnya kami harapkan darimu setelah 7 Oktober, terlihat dari cara orang-orang Hollywood ini merespons. Jadi, saya rasa banyak dari kami yang berharap pada tokoh-tokoh Yahudi tertentu yang sebelumnya tidak pernah berbicara untuk membela orang Yahudi. Pada hari yang baik saja mereka tidak pernah berbicara, apalagi pada hari yang benar-benar buruk. Dan kami terkejut karena mereka tetap tidak melakukannya. Dan dalam beberapa hal, saya tentu saja tidak membenarkan mereka. Tapi ini sedikit seperti, ya, apa yang kamu harapkan. Orang ini memang bukan anggota komunitas yang terlibat. Ini adalah, kamu tahu, seseorang yang mungkin kita sebut sebagai Yahudi yang sudah tidak aktif. Yang jelas, Yahudi secara kelahiran dan asosiasi, tapi tidak menjalani kehidupan sehari-harinya dengan cara Yahudi yang bermakna. Tidak melakukan apapun untuk kepentingan Yahudi, dan tidak mempraktikkan keyakinan Yahudi mereka dalam bentuk apapun. Dan orang-orang seperti itu, kita seharusnya tidak mengharapkan mereka untuk maju saat dibutuhkan pada 7 Oktober. Dalam beberapa hal, kami merasa senang, saya tidak ingin mengatakan terkejut, tapi sangat menyenangkan melihat orang-orang yang benar-benar merasa terlibat sebagai Yahudi, yang mungkin sebelumnya tidak terlalu vokal, namun melihat momen ini sebagai kesempatan untuk bersuara. Kami melihat mereka. Kami juga melihat orang-orang yang saya sebutkan tadi, yang sebelumnya tidak pernah vokal, tidak akan pernah vokal, dan tetap tidak vokal. Dan kemudian ada juga mereka yang berada di tengah-tengah. Dan merekalah yang seperti itu. Saya lebih frustrasi dengan orang-orang yang lebih terlibat. Bisa saja mengatakan lebih banyak, tapi karena alasan sensitivitas PR atau alasan lainnya, mereka tidak melakukannya. Dan orang-orang seperti itulah yang membuat saya frustrasi. Jadi menurut saya, ini bukan berarti Hollywood secara keseluruhan itu sama saja dan semuanya mengecewakan saya. Karena seperti yang kamu bilang, tahu sendiri, aktor favorit seseorang bisa saja pemabuk yang buruk. Kamu pasti akan kecewa dengan beberapa orang. Bagi saya, yang paling mengecewakan adalah mereka yang sebenarnya kamu tahu lebih baik. Kamu pernah jadi sekutu untuk orang lain sebelumnya. Sekarang ini tentang kaummu sendiri. Kamu juga pernah menjadi pembawa acara di Gala Yahudi sebelumnya. Di mana posisimu soal ini? Orang-orang seperti itu benar-benar membuatku frustrasi. Ya, aku rasa kamu tahu, ada persepsi di kalangan non-seniman bahwa ada konsekuensi jika menyuarakan dukungan untuk suatu isu yang tidak populer. Dan jelas, Israel sekarang menjadi isu yang tidak populer, sayangnya kamu tahu, di kalangan trendy, dan akan ada konsekuensinya. Dan aku tahu, di cabang seni lainnya, maksudku di musik klasik, sangat sulit bagi orang-orang untuk berbicara mendukung Israel. Dan beberapa yang melakukannya, kamu tahu, mendapat banyak sekali tanggapan negatif. Tapi aku juga pernah dengar, dan kamu tahu, seseorang seperti Jennifer Goodwin yang pernah kamu wawancarai di podcastmu bilang itu sama sekali tidak benar. Dan dia benar-benar, kamu tahu, dia benar-benar menegaskan identitas Yahudinya sejak 7 Oktober. Secara umum, apakah itu juga yang kamu dengar? Ya, secara umum, tidak ada pencekalan oleh kalangan Yahudi terhadap orang-orang yang membela Israel. Itu memang tidak terjadi. Aku akan bilang yang terjadi adalah seperti ini. Ini lebih merupakan urusan bisnis umum yang menyangkut merek atau proyek tertentu. Mereka mungkin tidak ingin terlibat dengan seseorang yang secara terang-terangan dan vokal menyoroti pada isu apapun tentang apa saja. Ini bukan masalah Yahudi atau Israel. Sebagian orang cuma berpikir, saya hanya mencoba menjual, kamu tahu, sepatu sneakers. Saya tidak mau berurusan dengan siapapun yang membawa hal lain selain beli sepatu sneakers ini. Seperti aktris yang memerankan Snow White. Situasinya seperti itu. Kamu tahu, yang disalahkan karena membuat film itu gagal.
Padahal film itu mungkin memang akan gagal karena kamu tahu, dia jadi sangat vokal, kamu tahu, di pihak kiri. Benar. Tapi menurutku, seperti situasi itu, topiknya apapun sebenarnya tidak terlalu penting. Kalau kamu memilih isu yang sensitif dan membawa kontroversi itu ke proyek komersial, orang-orang tidak mau terlibat dalam masalah itu. Dan aku paham itu karena kamu sedang mencoba menjual sesuatu. Itu juga akan sama saja kalau kamu terus-menerus membicarakan tentang Israel dan kamu, tahu kan, kamu di sana mencoba, lagi-lagi, menjual sepatu atau apapun itu. Tapi dalam hal seperti, oh aku sangat mendukung Israel, oh kita nggak bisa mempekerjakan orang itu. Nggak terjadi sejauh yang aku lihat. Dan faktanya, yang aku lihat adalah, kamu tahu, ada begitu banyak orang begitu kamu mulai menonjolkan diri dan mengangkat tanganmu lalu bilang, ya, aku salah satu Yahudi yang pro-Yahudi. Kamu menemukan semua sesama orang sekomunitasmu di seluruh bisnis yang juga berpikiran sama, oke, bagus. Apa yang bisa kita buat bersama? Proyek apa yang sekarang sedang kita usahakan dengan segera untuk dibuat, dijual, dan diceritakan? Dan kamu melihatnya di seluruh industri, mulai dari eksekutif studio, produser, penulis, hingga aktor. Seperti semua orang yang peduli, sekarang benar-benar tergerak setelah 7 Oktober, berbeda dengan sebelum 7 Oktober, dengan risikonya jauh lebih besar dan urgensinya lebih tinggi. Dan lihat, memang sulit untuk menceritakan dan membuat kisah-kisah ini karena berbagai alasan. Tapi bukan karena ada semacam pencekalan. Bukan karena alasan seperti kami tidak suka Israel, kami tidak suka orang Yahudi, kami tidak akan menceritakan kisahmu. Lebih kepada jika sulit untuk diceritakan, itu karena A. Kami kesulitan mendapatkan talenta yang tepat atau sesuatu untuk menceritakan kisah Yahudi ini. Jadi seperti misalnya serial Netflix Nobody Wants This. Menurut saya, itu contoh sempurna dari apa yang seharusnya kita semua lakukan di Hollywood. Dan itu luar biasa. Komedi romantis kontemporer, dibintangi oleh bintang-bintang besar, sangat menarik. Kebetulan semuanya tentang orang Yahudi, dan betapa orang Yahudi sangat mencintai identitas Yahudi mereka. Luar biasa, sempurna sekali. Yang jadi lebih sulit adalah kalau kamu tidak punya Kristen Bell dan Adam Brody untuk membintangi acara kamu, itu bisa jauh lebih sulit. Dan mungkin kamu kesulitan menemukan orang itu karena mereka gugup untuk terlibat dalam proyek Yahudi. Nah, disitulah kamu mungkin menghadapi masalah seperti itu. Atau cerita yang ingin kamu sampaikan itu, saya tidak mau bilang terlalu Yahudi, tapi lebih ke tidak cukup menarik secara universal sebagai hiburan, dan belum cukup punya daya tarik sendiri, selain sekedar menjadi kisah Yahudi yang penting. Karena akan membutuhkan banyak uang untuk memproduksinya, dan kamu akan butuh penonton umum agar modalmu kembali, kan? Tepat sekali, ini soal pasar kan? Jadi nggak bisa cuma, saya bikin film ini hanya untuk 15 juta orang Yahudi di dunia, dan saya butuh setiap dari mereka menontonnya supaya bisa balik modal kan? Harusnya begini, ini adalah cerita yang benar-benar menarik, karakternya juga benar-benar menarik. Oh, dan omong-omong, mereka Yahudi, dan cara mereka berbicara, berinteraksi, serta menjalani hidup itu dengan cara Yahudi. Itulah jenis-jenis proyek yang seharusnya sedang dikejar dan digarap di balik layar, dan orang-orang benar-benar sedang mengerjakannya. Memang, ini adalah bisnis yang sulit saat ini. Pokoknya, sulit untuk membuat sesuatu. Seperti yang kebanyakan orang tahu, Hollywood sedang berubah dengan sangat cepat, dan sekarang lebih sulit dari sebelumnya untuk membuat karya orisinal. Jadi, semuanya adalah kumpulan berbagai faktor. Tapi singkat ceritanya, saya belum pernah merasakan kesan seperti, oh, orang itu bicara tentang Israel. Kita tidak bisa mempekerjakannya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, orang Yahudi jelas memainkan peran penting dan sentral dalam penciptaan Hollywood di industri film dan kemudian televisi. Kami yang menciptakannya. Iya, benar sekali. Meskipun Museum Hollywood pada awalnya tidak ingin membicarakan hal itu, tapi kita kesampingkan dulu. Namun penggambaran kehidupan Yahudi, selain sebagai orang luar atau sebagai korban atau sebagai kelompok yang ingin berasimilasi, bukanlah sesuatu yang membuat sebagian besar Yahudi di Hollywood merasa nyaman atau tertarik untuk menggambarkannya. Kamu tahu, sementara para antisemit selalu bersemangat menggambarkan Hollywood sebagai institusi Yahudi, orang-orang Yahudi di Hollywood pada masa keemasan Hollywood justru tidak ingin menjadi perwakilan Yahudi, bahkan bukan sebagai pembela mereka. Seperti yang saya katakan, seperti yang ditemukan Ben Heck pada tahun 1930-an. Jelas, Hollywood di tahun 2020-an sangat berbeda.
Tapi menurutmu, bagaimana sejarah ini memengaruhi respons orang Yahudi di industri hiburan terhadap peristiwa 7 Oktober dan lonjakan antisemitisme di seluruh dunia saat ini? Apakah masih ada keraguan selain faktor pasar untuk benar-benar mendalami kisah Yahudi yang otentik? Kamu tahu, jelas mereka tidak khawatir dianggap belum berasimilasi, seperti misalnya para kepala studio pada era 30-an. Tapi menurutmu, apakah masih ada keraguan untuk membuat kisah-kisah Yahudi? Ya, kamu sudah membahas semua bagiannya. Maksudku, menurutku, apa yang kita lihat hari ini adalah semacam etos yang diwariskan dari era 30-an, ketika seperti yang kamu katakan di 30-an dan lagi. Maksudku memang begitu. Aku paham kenapa para kepala studio saat itu mengganti nama mereka dari Shmuel Goldfish menjadi Samuel Goldwyn. Kamu tahu, itu bukan soal betapa buruknya menjadi Yahudi, tapi lebih kepada, aku sekarang orang Amerika. Aku pindah ke sini dari Eropa Timur. Aku ingin menjadi bagian dari masyarakat ini. Kita sedang menciptakan budaya Amerika ini. Dan kamu tahu, yang menarik adalah, tentu saja, Hollywood klasik benar-benar dipenuhi dengan cerita dan moralitas Yahudi. Mereka hanya tidak menyebutnya seperti itu. Itu bukan cerita Yahudi. Begitu juga dengan banyak aktor Yahudi. Ya, kamu tahu, tentu saja, di mana-mana. Tapi tidak secara terang-terangan menampilkan identitas Yahudi. Dan biasanya memerankan non-Yahudi. Kamu tahu, orang-orang seperti Paul Muni yang memerankan semua etnis kecuali Yahudi, padahal dia sendiri Yahudi. Saya mengerti kenapa dulu memang seperti itu. Dan saya pikir apa yang kamu lihat hari ini adalah efek sisa dari perasaan bahwa kita harus meredam identitas Yahudi kita, dan kita ini hanya orang Amerika. Kita memang begitu, dan saya pikir itu semacam fondasinya. Dan kemudian saya pikir sejak saat itu, yang juga memperparah adalah ketakutan yang tidak pernah dipertanyakan ini, yaitu kalau kita terlalu terang-terangan. Mereka akan bilang, Yahudi mengendalikan ini, dan Yahudi melakukan itu, dan tanggapan saya selalu, mereka tetap akan bilang begitu. Jadi lebih baik kita mendapatkan sesuatu dari itu. Kamu tahu, saya sebenarnya pernah punya percakapan itu, diskusi bolak-balik persis seperti ini dengan Jason Alexander di podcast saya. Dan dia mengungkapkan, saya semacam bertanya padanya kenapa. Dia menjelaskan, ya saya pikir ada ketakutan. Dan saya bilang, mereka tetap akan bilang begitu, jadi kenapa kita tidak melakukannya saja? Dan dia bilang, saya belum pernah memikirkan itu. Saya rasa itu belum pernah dipertanyakan. Saya pikir banyak dari itu hanya diwariskan. Saya rasa memang begitulah cara Hollywood beroperasi selama ini. Kita tidak mau terlihat seperti kita yang berkuasa, karena mereka semua bilang kita yang mengendalikan. Jadi, kekuatan apapun yang kita miliki, sebaiknya tidak benar-benar kita gunakan untuk kepentingan orang-orang kita sendiri. Kita harus memastikan bahwa kita selalu mengangkat orang lain, dan itu bagus. Memang baik untuk mengangkat orang lain, tapi kita seringkali tidak ikut terangkat dalam upaya itu. Dan sekali lagi, saya juga berpikir penting untuk dicatat. Banyak dari orang Yahudi di Hollywood sebenarnya bukan Yahudi yang aktif. Jadi sekali lagi, mengharapkan orang-orang itu menjadi penggerak dan, Anda tahu, memimpin proyek-proyek Yahudi, prioritas Yahudi, dan mengangkat suara-suara Yahudi, mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak melihat diri mereka dalam peran itu. Mereka tidak menganggap itu sebagai tanggung jawab mereka. Anda tahu, saya tidak akan terkejut jika dalam 1 atau 2 generasi, keluarga mereka, Anda tahu, benar-benar kehilangan hubungan Yahudi mereka. Itu adalah tipe-tipe Yahudi yang sudah tidak aktif. Banyak Yahudi di Hollywood seperti itu. Banyak Yahudi di Amerika juga, bukan? Ya, saya tadi mau bilang bahwa itu adalah kelompok demografis terbesar dari orang Yahudi, yang oleh para demografer disebut sebagai Yahudi tanpa agama. Tepat sekali. Jadi misalnya, saya percaya di LA, jumlahnya sekitar 40% atau 30%. Jadi, Anda mungkin berpikir, di Hollywood, persentasenya mungkin serupa, bahwa banyak orang Yahudi, seperti yang kita bicarakan, sebenarnya tidak benar-benar dianggap sebagai Yahudi dalam hal memiliki tanggung jawab atau prioritas Yahudi di dalam industri tersebut. Ya, itu membawa saya ke pertanyaan saya berikutnya, yaitu, Anda tahu, menurut saya salah satu wawasan terbesar tentang orang Yahudi modern adalah pernyataan Cynthia Ozick bahwa universalisme adalah parokialisme orang Yahudi. Dan itu adalah sesuatu yang ingin saya bahas dengan Anda. Menjunjung tinggi nilai-nilai universal jelas merupakan bagian penting dari Yudaisme, tetapi bukan semuanya. Namun, aspek peradaban Yahudi itulah yang tampaknya paling mudah dipertahankan oleh sebagian besar orang Yahudi Amerika. Karena sebagian besar dari kita dibesarkan dengan nilai-nilai politik dan sosial yang liberal.
Dan itu adalah dasar dari banyak hal baik yang dicapai oleh orang Yahudi di Amerika dan di tempat lain. Tetapi itu juga membuat mereka menjadi kurang siap ketika harus membela diri. Banyak dari orang Yahudi yang paling terbuka dalam menerima identitas Yahudi mereka, terutama di bidang seni, tampaknya jauh lebih tertarik untuk melihat sudut pandang orang lain daripada sudut pandang orang Israel atau Yahudi sendiri. Yang dalam satu sisi bagus, jika tujuannya memang sekedar mendorong dialog. Namun sebenarnya tidak membantu membela orang Yahudi di negara mereka ketika sedang dikepung dan dibanjiri bukan hanya kritik, tetapi juga fitnah darah dan upaya delegitimasi. Bahkan setelah 7 Oktober meminta mereka untuk membela orang Yahudi, seperti kelompok lain membela diri mereka sendiri, tampaknya sangat sulit bagi mereka. Apakah itu salah satu alasan mengapa respons terhadap krisis saat ini dari orang Yahudi di bidang seni, menurut pandangan banyak orang di audiens, sangat mengecewakan? Saya rasa itu pengamatan yang sangat tajam. Dan menurut saya jawabannya adalah ya. Menurut saya, itu adalah ciri khas Yudaisme yang sangat Amerika. Seperti Yudaisme sama dengan tikun olam, dari awal, tengah, hingga akhir. Itu saja semuanya. Dan tentu saja, Yudaisme bukan hanya itu saja. Itu tentu saja merupakan salah satu aspek penting dari Yudaisme dan bagian yang indah, seperti yang kamu katakan. Bagian dari apa yang membuat kita menjadi bagian yang begitu hidup di semua masyarakat tempat kita berada adalah cara kita peduli terhadap sesama. Maksud saya, itu adalah salah satu perintah utama kita dalam 100 cara berbeda di seluruh liturgi dan kitab suci Yahudi, yaitu peduli terhadap orang asing, peduli terhadap janda, peduli terhadap yatim piatu, peduli terhadap musuhmu, dan hal-hal semacam itu, ini sungguh sangat penting. Dan itu bukan segalanya. Kamu butuh semuanya. Kita jauh lebih dari sekedar satu nilai itu saja ketika berbicara tentang siapa orang Yahudi itu. Dan jika seluruh definisimu tentang menjadi Yahudi hanyalah keadilan sosial, maka imanmu, suku bangsamu, sebenarnya bukanlah orang Yahudi. Itu adalah keadilan sosial. Dan kamu hanya sekedar memberinya kipah. Iya, maksud saya menonton episode Anda bersama Jason Alexander. Dan dia, Anda tahu, dia hebat. Dia sangat berbakat. Dan dia benar-benar angkat suara sepanjang karirnya untuk menyuarakan isu-isu Yahudi. Tapi saya pikir menarik ketika dia berbicara tentang bagaimana dia enggan untuk langsung angkat suara. Untuk, Anda tahu, seorang anak yang menjadi sandera. Anda tahu, pada awal masa setelah 7 Oktober. Tapi dia ingin berbicara tentang anak-anak itu sendiri, Anda tahu. Atau setidaknya, Anda tahu, dia merasa tidak nyaman hanya berbicara tentang korban dari Israel dan tidak tentang warga Palestina yang juga menjadi korban. Dan saya bilang, iya, Anda tahu, saya mengerti itu. Tapi, itu juga bukan sesuatu yang akan terpikirkan oleh siapapun di pihak lain untuk dilakukan. Ya, dan dia bukan satu-satunya tamu yang pernah saya undang yang mengungkapkan perasaan serupa, Anda tahu. Mengungkapkan hal itu. Lagi, mungkin itu tidak pernah dipertanyakan, hampir menjadi bagian dari diri mereka sendiri, naluri untuk benar-benar merasa perlu berbagi, seperti, Woi, saya tidak sedang memihak kelompok sendiri di sini. Saya tidak mengutamakan Yahudi. Jangan sampai saya hanya berpihak pada orang Yahudi. tepat sekali. Jangan sampai ada yang mengira bahwa saya punya, kamu tahu, kesetiaan pada satu kelompok orang dibandingkan yang lain. Dan maksud saya, menurut saya tidak apa-apa untuk mengutamakan keluarga sendiri dalam hidup. Kamu tahu, selama semuanya setara, tentu saja. Dan ini juga bukan permainan zero sum. Kamu tahu, kamu bisa membuat video untuk satu sandera, lalu membuat sebanyak mungkin video lain untuk siapapun yang kamu mau. Tapi seharusnya tidak begitu. Saya percaya kamu tidak perlu ragu atau mempertanyakan keinginanmu untuk hadir bagi kelompokmu saat mereka sedang membutuhkan. Saya rasa tidak ada yang perlu meminta maaf soal itu. Itu sangatlah wajar. Dan sekali lagi, seperti yang kamu katakan, bukan hanya pihak lain dari persoalan ini yang tidak punya keraguan seperti itu, tapi tidak ada kelompok lain yang punya keraguan seperti itu. Kamu tidak akan melihat seorang Asia Amerika berkata, "Oh tidak, Asia Amerika sedang diserang. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan sesuatu karena aku harus memikirkan kelompok lain. Apakah mereka, kamu tahu, apakah aku sudah cukup membela mereka? Bukan begitu, kamu menyerangku. Aku akan membela kelompokku. Itu sangat wajar. Itu tidak wajar jika kamu merasa harus meminta maaf untuk hal itu." Jadi sekali lagi, ini sangat bisa menjadi sesuatu yang saling melengkapi. Tidak ada yang mengatakan harus menjadi permainan zero sum. Ini aku atau tidak ada.
Tapi tidak apa-apa untuk memprioritaskan orang-orangmu sendiri, identitasmu sendiri. Itu alami. Memang begitulah kita. Tidak ada yang salah dengan itu. Ya, ngomong-ngomong soal keluarga, kita hidup di budaya yang terbelah secara politik. Saya rasa setiap keluarga Yahudi, seperti setiap keluarga Amerika, punya perbedaan pendapat soal politik, juga soal Israel di dunia setelah 7 Oktober. Kamu adalah bagian dari keluarga yang sangat dikenal publik, orang-orang yang sangat terkenal, dan tidak malu-malu untuk menyatakan pendapat mereka. Dan tanpa bermaksud untuk menyentuh titik sensitif, saudaramu Ben telah menyatakan sikap secara terbuka soal Israel yang sangat berbeda dari sikapmu sendiri, atau bahkan dari sikap orang tuamu, bisa saya tambahkan. Bagaimana kamu menghadapi perbedaan-perbedaan itu? Apakah ada cara untuk melakukan itu dalam isu-isu yang sangat penting, tanpa merusak hubungan? Karena bahkan jika kamu sepakat untuk tidak membicarakan hal-hal tertentu, dan menurutku, kamu tahu, kita semua punya keluarga, dan kamu tahu, saat hari Thanksgiving atau Paskah, kamu tahu, biasanya ada semacam gencatan senjata soal politik di sana. Dan jika tidak ada semacam gencatan senjata soal politik, kamu tahu, bisa saja timbul masalah. Tapi ketika kamu tidak membicarakan hal-hal yang sama-sama kalian pedulikan, diam seperti itu juga bisa menyebabkan kesalahpahaman, sama seperti perdebatan. Benar sekali. Jadi menurutku, lagi-lagi, lewat pertanyaan-pertanyaanmu, kamu hampir menjawab pertanyaanmu sendiri, karena semuanya sangat tepat, Jonathan. Itu sangat khas Yahudi, bertanya dengan pertanyaan lain. Ya, kamu tahu. Jadi, kamu benar sekali bahwa apapun itu, setiap kali kamu memiliki hubungan yang penting bagimu, dan di dalamnya ada perbedaan atau ketidaksepakatan, jika kamu ingin mempertahankan hubungan itu, kamu harus mengutamakan hubungan tersebut. Dan ketika kamu mengutamakan hubungan, itu berarti berkomunikasi. Itu berarti berkomunikasi dalam hubungan itu dengan mengatakan, "Hey, kamu adalah seseorang yang penting bagiku. Aku ingin meluruskan sesuatu. Seperti, aku ingin memastikan kita saling memahami. Aku mencintaimu. Ini hal yang kita tidak sepakat soal, tapi kamu tetaplah kamu. Aku tetaplah aku. Kita bisa membicarakan hal-hal ini. Dan menurutku, sekedar membicarakannya. Dan kamu tahu, aku sudah sering membahas di acaraku tentang bagaimana cara melakukan percakapan yang dalam dan panjang seperti ini. Dan percakapan itu memang harus dalam dan panjang. Ini bukan, kamu tahu, jenis hubungan yang aku bicarakan ini bukan untuk teman sekamarmu di kampus dulu, yang kadang-kadang kamu mention di Twitter. Itu hal yang berbeda. Kamu tahu, tolak ukurku selalu begini. Kalau kamu tidak akan bertemu orang ini untuk makan malam bersama, kecuali untuk berdebat tentang Israel atau apapun itu, berarti ini bukan hubungan yang seharusnya kamu usahakan untuk dipertahankan sekarang. Tapi kalau itu memang seseorang yang benar-benar ingin kamu temui dan habiskan waktu bersama, ya temui dan habiskan waktu bersama mereka. Beri dirimu ruang. Lakukan percakapan di mana kalian berdua bisa saling mengutarakan sudut pandang masing-masing dengan aman dan jujur. Dan ketika kalian sampai di akhir percakapan itu, kalian belum tentu akan saling mengubah pendapat satu sama lain. Saya rasa, umumnya, tidak ada yang berubah pikiran hanya karena sebuah percakapan. Tapi kalian jadi bisa memahami dari mana sudut pandang masing-masing. Dan itu membuat kalian bisa berkata, "Oke, saya mengerti." Seperti, orang ini bukan monster gila total. Dan mereka juga melihat bahwa saya bukan seorang maniak genosida, seperti ketakutan terbesar mereka. Sebenarnya kita hanya orang-orang yang sampai pada kesimpulan berbeda di sini karena alasan tertentu. Dan sekarang kita bisa melanjutkan hidup kita. Dan kalau kita ingin membicarakannya di lain waktu, kita bisa. Kita tidak harus melakukannya. Kemungkinan besar kita tidak akan melakukannya karena, kamu tahu kita tidak sependapat. Dan saya kita lebih memilih menikmati kebersamaan seperti biasanya dan menjaga hubungan itu. Tapi kita tahu jalannya sudah terbuka dan tidak ada lagi rasa penasaran tersembunyi, ketegangan tersembunyi, kecurigaan tersembunyi tentang apa yang dipikirkan orang ini. Apa yang mereka katakan di belakang saya? Apa sebenarnya pendapat mereka tentang hal ini? Karena kamu sudah mengungkapkannya, dan kemudian kamu bisa menenangkan diri dan menjalani hidupmu tanpa harus memikul tanggung jawab emosional atas cara orang itu berpikir. Kamu hanya bertanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan orang yang kamu pedulikan. Jadi menurut saya, bukan hanya sangat mungkin dilakukan meski ada keretakan besar dengan siapapun yang kamu pedulikan, tapi itu juga sangat penting untuk dilakukan. Dan itu, kamu tahu, itu menyembuhkan dan menopang hidup untuk melakukan hal itu. Dan lihat, sekali lagi, catatan pentingnya adalah dua-duanya harus sama-sama mau kan? Jadi, maksud saya,
Jika ada seseorang yang benar-benar, kamu tahu, sudah berubah menjadi sangat destruktif ke arah tertentu, bahwa mereka menyerangmu dan mereka tidak mau ada urusan denganmu, dan mereka mengatakan hal-hal buruk tentangmu, dan kamu tahu, kamu tidak butuh itu. Jadi, hubungan itu hanya bisa berjalan jika kedua orang memang ingin ada hubungan. Dan sayangnya, saya beruntung karena saya belum pernah mengalami ini. Tapi saya mengenal banyak orang, seperti yang pasti kamu juga punya. Seperti kebanyakan orang Yahudi saat ini, entah mereka sendiri atau seseorang yang dekat dengan mereka. Ada cerita-cerita mengerikan tentang sahabat yang memutuskan hubungan. Kamu tahu, karena, oh, kamu mendukung Israel, berarti hubungan kita selesai. Yang menurut saya, sayangnya, bisa saja terjadi. Sulit dipercaya bagaimana itu bisa terjadi. Itu sangat kejam. Tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang itu. Kalau ada seseorang yang seburuk itu, ya itu memang mereka. Dan mereka harus menanggungnya sendiri. Entah mereka bisa tidur nyenyak atau tidak. Tapi semoga kamu berada dalam situasi di mana saat kamu menunjukkan kerentananmu dan mengutamakan hubungan, bukan argumennya, bukan isinya. Ini bukan tentang agenda untuk mengubah pikiran. Satu-satunya agenda adalah bagaimana kita saling memahami dan tetap terhubung dalam hubungan yang kita anggap penting. Secara umum, saya berharap kamu bisa menjaga hubungan itu. Ya, saya pikir itu nasihat yang sangat baik. Saya rasa masalahnya adalah budaya umum kita. Kamu tahu, bergerak ke arah yang berlawanan dan memang sudah seperti itu. Saya ingat mendengar dari para rabi dan kamu tahu, setelah tahun 2016 dan pemilihan presiden itu, ada pasangan yang bercerai karena perasaan mereka terhadap Trump. Dan saya pikir, wah ini benar-benar gila. Dan masih banyak alasan yang lebih baik bagi pasangan menikah untuk berdebat selain soal politik. Tapi nyatanya itu benar-benar terjadi. Dan saya pikir kamu tahu, itu sudah merembes ke setiap isu. Tapi tentu saja, sejak Israel menjadi isu yang sangat sentral dalam budaya, saya pikir ini mendorong orang ke arah yang negatif, di mana mereka hampir merasa seperti tidak lagi dianggap loyal dengan pihak manapun yang mereka dukung. Jika mereka tidak marah pada kerabat atau orang-orang yang sangat dekat dengan mereka, jika mereka tidak setuju dengan mereka. Ya, itu adalah realitas palsu, bukan? Tapi itulah yang terjadi di media sosial. Itulah yang terjadi di banyak aspek kehidupan kita saat ini. Itu adalah realitas virtual atau palsu. Ya, maksud saya adalah gagasan bahwa kita tidak punya suara dalam bagaimana kita berdiskusi satu sama lain, atau bahwa sejak tahun 2016, dan saya setuju bahwa saya pikir kemunculan Donald Trump benar-benar membuka jalan bagi ketidakadaban mengerikan ini. Dalam cara yang sekarang kita anggap wajar dalam berbicara satu sama lain dan memandang satu sama lain. Di negara ini, dan kemudian sebagian besar di seluruh dunia, hal itu benar-benar mulai terjadi dalam 10-15 tahun terakhir. Kita tidak perlu melakukan itu, karena hal itu sudah seperti ada di sekitar kita, dan kita melihat orang lain melakukannya di TV, dalam politik kita, di media sosial, dan di sekitar kita. Kita pun berpikir, sepertinya itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi, kita bisa memilih untuk tidak melakukannya, sama seperti kita perlahan kehilangan kemampuan berpikir kritis sebagai sebuah keterampilan. Bukan berarti kita tidak mampu berpikir kritis. Kita hanya melihat banyak orang yang tidak melakukannya. Jadi tanpa sadar, tentu saja, kita berpikir bahwa kita tidak perlu ikut serta dalam hal itu. Saya bisa saja membaca sesuatu secara online dan menganggap itu benar, lalu mulai membicarakannya tanpa melakukan pemikiran kritis sama sekali. Kita harus terus menyuarakan hal ini di luar sana, mengatakan, "Hei tidak, ada pilihan yang bisa kamu ambil di sini." Kita bisa saja saling berbicara dengan sopan. Kita bisa saling melihat sebagai manusia. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan kita. Yang biasanya kita lakukan sekarang, kita akan mencari satu hal yang tidak kita setujui. Ibaratnya kita punya satu hidangan lengkap di depan kita. Kita sepakat soal hidangan utama, kita sepakat soal makanan penutup, kita sepakat soal pembuka. Jadi, ada satu kacang polong di lauk yang tidak kita sepakati. Dan kita akan membuat seluruh hidangan hanya tentang kacang polong ini. Dan kalau kita tidak bisa sepakat soal kacang polong itu, kau kuanggap sudah tidak ada lagi. Dan itu bukan cara yang baik untuk menikmati hidangan. Dan kita seolah-olah melepaskan tanggung jawab kita dalam hal itu. Padahal kita bisa memilih untuk bersikap lebih hormat dan lebih positif. Dengan cara yang benar-benar menciptakan sesuatu yang baik. Daripada hanya mengikuti arus dan membiarkan segalanya memudar dan hancur menjadi retorika penuh kebencian, perpecahan, dan polarisasi.
Kita bisa memilih di sini. Kita bisa membuat pilihan. Bukan hukum alam bahwa manusia harus terpolarisasi satu sama lain dan saling membenci di kelompok-kelompok tertutup. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tidak harus seperti itu. Ya, memang begitulah arah budaya kita sekarang. Saya tahu, Anda tahu, dulu saya pernah membuat program debat dengan teman lama saya J.J. Goldberg, yang merupakan editor lama di Forward, dan kami dulu sering melakukan debat kiri kanan seperti ini. Tapi inti dari acara itu adalah kami adalah teman lama dan kami bisa berbicara dengan sopan dan kami melakukannya di seluruh Amerika Utara, bahkan saya rasa sampai ke Yershu, tempat Rabbi Wolpe berada. Dan seringkali kami mendapat. Tapi hal yang menarik dari itu, kami akan berdebat tentang Israel dan berbagai hal lainnya. Dan pada akhirnya, kami akan mengingatkan orang-orang bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan. Anda tahu, daripada hal-hal yang memisahkan mereka. Tapi seringkali, reaksi dari penonton adalah mengatakan, kalian sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda pendapat. Dan Anda tahu, kami akan merespons. Tapi apakah Anda benar-benar mendengarkan? Yang kami lakukan hanyalah berbeda pendapat, tapi mereka merespons nada bicara. Kami tidak saling berteriak, kami saling tertawa bersama. Kadang-kadang kami saling bercanda, tapi tetap berbicara dengan hormat. Dan mereka telah diajari untuk berpikir bahwa jika itu yang kamu lakukan, berarti kamu sebenarnya tidak benar-benar berbeda pendapat. Benar, tepat sekali. Itu adalah kemampuan yang mulai kita lupakan cara menggunakannya. Tapi kita masih memilikinya. Kita punya kemampuan itu. Kita selalu memilikinya. Hanya saja, seperti yang kamu katakan, budaya memberi kita izin untuk membiarkan kemampuan itu melemah. Jadi kita harus terus mendorong sesama pria, wanita, dan anggota komunitas kita untuk menggunakan kemampuan itu. Bukan hanya karena itu terasa menyenangkan, atau karena itu memang hal yang benar. Itu lebih baik untuk semua orang. Maksud saya, itu adalah pengalaman yang sangat positif. Tidak ada kerugiannya. Tidak ada kerugiannya. Tidak, memang tidak ada. Tapi saya juga akan bilang, bahkan di komunitas Yahudi pun tidak banyak peminat untuk debat seperti itu lagi, seperti yang sudah kita temukan. Saya tidak tahu. Saya baru saja menonton debat yang bagus. Saya pikir banyak orang menonton debat Darrow Horn dan Deborah Lipstadt. Debat Sapir juga mendapat banyak perhatian. Ya, tidak, dengar. Saya tidak bilang itu tidak mungkin. Tapi menurut pengalaman saya, sepertinya minatnya sedikit berkurang dibanding dulu. Karena orang-orang sudah terlalu marah tentang segala hal. Tapi juga ini, kamu tahu, biar saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu lain halnya kalau kita bicara soal memprioritaskan hubungan dan keluarga saat ada perbedaan pendapat di dalam keluarga. Tapi di mana kita harus menarik garis sebagai sebuah komunitas? Kamu sudah sering berbicara tentang pentingnya inklusi. Tapi tanggapan terhadap itu mungkin adalah jika semua yang kita perjuangkan hanya inklusi, maka kita sebenarnya, kamu tahu, itu berarti kita sebenarnya tidak benar-benar memperjuangkan apapun. Di mana seharusnya kita menarik garis sebagai sebuah komunitas? Karena jika ada satu hal yang saya pelajari dalam karir saya sebagai jurnalis adalah bahwa semua orang ingin menarik garis. Hanya saja mereka tidak setuju di mana garis itu seharusnya ditarik. Ini jelas merupakan pertanyaan yang luas. Saya pikir bahkan jika garis-garis itu sudah ditarik, dan tentu saja, seperti yang Anda katakan, selalu ada garis untuk sesuatu. Pintunya harus selalu tetap terbuka. Jadi saya memang ingin mengatakan itu. Kita harus selalu menyediakan jalan keluar. Selalu harus ada jalan keluar. Jika nanti Anda siap untuk berubah pikiran, pintu kami terbuka. Bagi saya itu sangat penting. Tapi saya tidak berpikir itu berarti tidak ada batasan. Semua orang selalu diterima. Saya pikir, dan saya sebenarnya sudah membicarakan hal ini, seperti saya akan memberi Anda contoh dalam lingkungan organisasi Yahudi. Pertanyaannya muncul, saya bersama beberapa pemimpin organisasi Yahudi, di mana seharusnya kita menarik batas terkait orang-orang anti-Zionis yang bekerja di dalam organisasi Yahudi. Dan saya pribadi merasa, Anda sepenuhnya berhak untuk menarik batas itu. Jika Anda adalah organisasi Yahudi yang misinya Anda tahu, untuk keberlangsungan umat Yahudi atau mendukung aspek tertentu dari Yudaisme atau orang Yahudi. Untuk mengatakan, hey, jika Anda menentang keberadaan tanah air Yahudi dalam bentuk apapun, ini bukan organisasi untuk Anda. Pergilah bersama Tuhan. Silakan bekerja di tempat lain yang mungkin cocok untuk Anda. Ketika Anda berubah pikiran, kami punya pekerjaan. Datanglah ke ibadah. Bagus, tapi Anda tidak perlu bekerja di sini. Dan menurut saya, itu sepenuhnya sah. Itu benar-benar tidak masalah.
saya pikir batasan seperti itu memang harus dibuat. Dan di dalam sinagoga Anda, mereka akan sedikit membatasi diri mereka sendiri. Anda tahu, jika saya berada di sinagoga yang setiap akhir pekan melakukan doa untuk negara Israel dan mendoakan tentara Israel, jika Anda orang yang membuat itu jadi tidak nyaman atau merasa tidak nyaman karenanya, Anda sendiri yang akan menentukan batasan apakah ingin tetap tinggal atau pergi. Sinagoga tidak akan pernah menyuruh Anda untuk pergi. Pintu selalu terbuka. Tapi jika Anda, Atau setidaknya seharusnya begitu. setidaknya seharusnya begitu. Tapi kamu yang akan memutuskan sendiri. Aku tidak bisa berada di sini lagi. Ini bukan nilai-nilaiku. Dan kamu akan menentukan batasmu sendiri. Dan jika ini bukan untukmu, maka kamu bisa pergi. Semoga Tuhan menyertaimu ke tempat lain. Ini akan tetap ada jika kamu berubah pikiran. Menurutku, itulah sikap yang benar. Kami di sini jika kamu berubah pikiran. Tapi jika kamu tahu, jika ada sesuatu yang sangat penting bagimu, tapi bertentangan dengan sesuatu yang sangat penting bagi kami, mungkin tempat ini bukan untukmu. Ya, menurutku itu poin yang sangat penting karena kamu tahu, gagasan bahwa segala hal bisa diperdebatkan, bahkan dalam komunitas Yahudi yang sangat beragam. Kamu tahu, mudah saja untuk bilang kita semua bisa tidak setuju tentang, misalnya, berapa seharusnya tarif pajak. Tapi ketika berbicara tentang kehancuran satu-satunya negara Yahudi di planet ini, tempat setengah dari populasi Yahudi dunia tinggal, memperlakukan hal itu seolah-olah bisa diperdebatkan. Kamu tahu, dari pihak saya bersedia untuk berdebat tentang hampir semua hal, tapi saya tidak ingin memperdebatkan itu. Ya, saya setuju denganmu. Dan catatan dari saya adalah, saya pikir penting, terutama untuk orang Yahudi yang lebih muda, untuk memastikan bahwa ada ruang di dalam lingkungan-lingkungan ini, untuk berdiskusi, bertanya, dan mengajukan keberatan. Saya pikir itu sangat penting, karena jika kita tidak menciptakan ruang itu, pada dasarnya kita menciptakan dikotomi, di mana seolah-olah pilihannya hanya, kamu mencintai Israel. Dan jika kamu tidak mencintai Israel, itu berarti kamu pasti ada di pihak sebaliknya, yang berarti kamu akan berada di pihak yang membenci Israel, entah kamu benar-benar membencinya atau tidak. Dan kita tidak ingin menciptakan dikotomi seperti itu. Kita tidak ingin semuanya menjadi serba hitam putih. Entah kamu sepenuhnya sejalan, aku mencintai negara Israel, apapun maksudnya bagi rabiku, itu juga maksudnya bagiku. Atau aku keluar dari sini. Kita harus punya sedikit jalan tengah, di mana seseorang bisa datang dan pergi. Aku merasa tidak nyaman dengan itu. Ini karena maksudku, kita tahu orang-orang terus-menerus disuguhi kebisingan anti-Israel ini sepanjang hari di sekitar mereka, terutama orang-orang muda. Itu ada di seluruh media sosial, itu ada di sekolah-sekolah, itu juga ada di antara teman-teman mereka. Dan jika kita tidak memberi mereka tempat untuk masuk dan berbuat salah atau bertanya, kita akan kehilangan mereka. Dan menurut saya sangat penting bagi kita untuk menciptakan itu. Dan sejujurnya ada juga orang dewasa yang seperti itu. Orang dewasa yang Anda tahu tidak mendapat pendidikan tentang hal ini dan mengalami hal yang sama. Anda tahu, mereka mendapatkan pendidikan pada saat yang sama dengan anak-anak mereka sekarang, dan mereka juga dijejali dengan hal-hal yang sama. Kita harus memastikan ada ruang bagi mereka untuk menyuarakan kekhawatiran. Tapi pada akhirnya, saya rasa batasnya ada dua hal. Pertama, apakah Israel seharusnya ada atau tidak? Menurut saya itu adalah batas yang cukup jelas. Kita bisa berdebat soal kebijakan. Seperti yang saya katakan, tidak ada yang mengkritik Israel seperti orang Israel sendiri setiap hari. Benar sekali. Kita tidak punya masalah di situ. Tapi, kita harus sepakat bahwa kita berpikir Yahudi seharusnya bisa mengatur diri mereka sendiri dan mereka punya satu tempat di bumi yang secara kolektif kita miliki keterikatan. Dan bahwa ada hal-hal tertentu, sekali lagi, seperti hal-hal organisasi, di mana tidak pantas untuk seperti. Jika pernyataan misi saya adalah, ini adalah sebuah, kamu tahu kami melakukan pendidikan tentang Israel di sini, dan kami mengadakan penggalangan dana untuk mengumpulkan uang bagi sebuah kibuts di Israel. Dan jika kamu tidak setuju dengan itu, mungkin tempat ini memang bukan untukmu, dan kita tidak perlu berdebat apakah kita harus mengumpulkan dana untuk kibuts. Barry, jika itu sangat mengganggumu, tempat ini bukan untukmu. Ya, aku rasa itu benar. Dan sejujurnya, menurutku, kamu tahu Israel atau tidak? Israel memang satu-satunya isu yang ada saat ini. Kamu tahu, pertanyaan tentang di mana seharusnya perbatasan, semua hal yang benar-benar relevan, 20 atau 30 tahun lalu, menurutku sekarang sudah tidak relevan lagi, dan tentu saja tidak setelah 7 Oktober. Menarik, aku penasaran kenapa kamu merasa seperti itu.
Aku merasa seperti itu karena aku sudah menjadi bagian dari perdebatan ini selama 30 tahun terakhir. Tentang apakah Israel seharusnya ada atau tidak ya, atau tidak. Menurutku, itu satu-satunya masalah nyata saat ini. Karena menurutku sudah lama semacam komunitas Yahudi. Israel sendiri sangat terpecah tentang, kamu tahu, politik seputar proses perdamaian. Dan itu tercermin dalam diskusi di sini, di Amerika Serikat. Tapi kita sebenarnya sudah tidak membicarakan itu lagi. Kita sekarang membicarakan, kamu tahu, sesuatu yang jauh lebih mendasar. Ada, kamu tahu, anti-Zionisme bukanlah sesuatu yang katakanlah diperdebatkan, kamu tahu, atau kamu tahu hal yang dianggap wajar. Misalnya di halaman editorial New York Times, 20 atau 30 tahun lalu hal itu belum dianggap lazim, tetapi sekarang justru sangat lazim. Itulah sampai batas yang besar inti perdebatannya. Dan pada titik ini, menurut saya itu satu-satunya hal yang seharusnya kita fokuskan. Maksud saya, kamu tahu, karena disitulah kita berada. Kamu tahu, disitulah peristiwa telah membawa kita. Saya rasa pandangan saya agak berbeda kalau memakai contoh New York Times. Kamu tahu, ketika mereka membicarakan tentang anti-Sionisme, saya melihat dua hal. Pertama, saya melihatnya, kamu tahu, pada dasarnya hanyalah sebuah gerakan kebencian. Dan sebenarnya tidak ada tingkat perdebatan atau diskursus intelektual yang bermakna yang terjadi. Ini, kamu tahu, adalah kebencian terhadap Yahudi yang didasarkan pada fitnah, seperti yang kita lihat dilakukan oleh Soviet di abad lalu. Atau ini semacam salah mendefinisikan Zionisme. Seolah-olah berarti gaya pemerintahan sayap kanan ala Bibi Netanyahu dan menyamakan seluruh Israel dengan hal itu. Dalam arti, menurut saya, kamu tahu, jika kita menjentikan jari dan ada pemerintahan yang benar-benar berbeda melakukan hal yang benar-benar berbeda, saya pikir percakapannya sifatnya akan berubah. Apakah menurut saya sentimennya akan berubah? Tidak harus begitu, tapi saya memang berpikir bahwa sifat dari apa yang sedang dibicarakan akan berubah. Jika Anda tidak melihat sebuah pemerintahan yang setidaknya dipersepsikan, Anda tahu, membiarkan atau mendukung kekerasan oleh para pemukim, atau memiliki aspirasi untuk mengambil alih Gaza, mengambil alih Lebanon, dan mengambil alih tepi barat. Itulah persepsi terhadap pemerintahan saat ini setidaknya. Jadi saya pikir mungkin saja ada perubahan pada tingkat wacana jika ada pergantian pemerintahan akhir tahun ini, tapi kita lihat saja nanti. Iya, saya akan membantah Anda soal itu, karena saya tidak berpikir ada pemerintahan yang mungkin bisa terpilih tahun ini. Dan jelas, Anda tahu, orang-orang Israel sangat terpecah soal Netanyahu, tapi mereka tidak terpecah soal perang. Mereka sebenarnya tidak terpecah soal perang, Anda tahu, melawan Iran atau perang melawan Hamas. Anda tahu, dan bagaimanapun juga jika Netanyahu telah berkuasa, Anda tahu, selama bertahun-tahun ini, dia telah memenangkan begitu banyak pemilu. Itu bukan karena, Anda tahu, itu bukan konspirasi, itu karena pihak lain semacam kehilangan argumen. Dan Anda tahu, jika bukan Bennett dan Lapid, Anda tahu, kebijakan mereka tentang perang tidak akan terlalu berbeda. Dan saya pikir jika Anda telusuri banyak orang, saya ambil contoh saja, The New York Times. Saya tebak, siapa yang baru saja memenangkan hadiah Pulitzer? Anda bisa melihat daftar penulis mereka, ide-ide mereka, editor mereka. Siapa yang baru saja menulis ulasan buku yang gila ini tentang Bund? Anda tahu, pada dasarnya mengatakan bahwa siapapun yang berpikir bahwa Zionisme dan Israel adalah bagian tak terpisahkan dari identitas Yahudi, itu Anda tahu, gila. Saya tidak berpikir mereka tidak akan memandang baik pemerintah manapun yang mungkin terpilih di Israel. Ya, maksud saya, bagian terakhir yang baru saja Anda katakan itu berkaitan dengan poin pertama yang saya buat. Dan bagi saya, itu hanyalah bentuk lain dari kebencian terhadap Yahudi. Jika Anda mengatakan kepada saya bahwa itu tidak terpikirkan. Itu adalah bentuk kebencian terhadap Yahudi yang sebenarnya tidak pernah terlihat di halaman editorial New York Times. Anda tahu, di zaman ketika Anda tahu, semacam kaum liberal berdebat dengan kaum konservatif, dengan seseorang seperti Anthony Lewis. Dia telah digantikan oleh orang-orang ini. Ya, itu tidak bagus. Maksud saya, itu Iya. kamu tahu, anti-Zionisme. Kita memang kurang siap menghadapi jenis kebencian terhadap Yahudi yang satu ini. Kita sebagai masyarakat, sebagai komunitas Yahudi, belum diajarkan bagaimana hal ini bekerja, bagaimana mengenalinya,
Maksudku, aku tidak. Aku tentu bukan orang pertama yang mengatakan ini. Tapi kamu tahu, kita telah menghabiskan seluruh waktu dan sumber daya kita untuk mengajar. Kebencian terhadap Yahudi sama dengan Holocaust. Kamu tahu, seperti itulah bentuknya, itulah adanya. Aku tahu cara mengenali seorang Nazi. Dan jika kamu bukan seorang Nazi, aku tidak tahu bagaimana cara mengenali apakah kamu pembenci Yahudi atau bukan. Dan kami tidak menghabiskan waktu, uang, dan sumber daya untuk mengajarkan. Misalnya, antisemitisme Soviet, antisionisme dan seperti apa bentuknya, serta bagaimana orang-orang Yahudi sendiri di dalam Rusia Soviet direkrut untuk membongkar institusi mereka sendiri. Dan kita tidak memiliki pemahaman itu, kita tidak punya kemampuan mengenali pola seperti itu, sehingga hal ini sedang terjadi sekarang di dalam norma sosial, yang mana kebencian terhadap Yahudi seringkali bisa beroperasi. Dan kita sedang berusaha mengejar ketertinggalan sekarang. Saya pikir itu poin yang sangat penting. Izinkan saya kembali sebentar ke film, atau setidaknya sesuatu. Pertanyaan terkait film di tahun 2024. Anda adalah bagian dari sekelompok kreator Yahudi yang menulis surat kepada Academy of Motion Picture Arts and Sciences untuk mempersoalkan aturan baru tentang Oscar pada saat itu terkait inklusi, meminta agar orang Yahudi dimasukkan ke dalam kelompok yang kurang terwakili yang menjadi bagian dari aturan tersebut. Saya rasa Anda tidak terlalu berhasil dengan itu, meskipun Anda bisa memberitahu saya jika saya salah tentang hal itu. Tapi apakah DEI bisa? Yang mana, dalam praktiknya, meskipun beberapa orang menganggap itu benar secara teori, memperlakukan Israel dan orang Yahudi sebagai penindas kulit putih yang menjadi inti alasan mengapa begitu banyak kaum progresif berbalik menentang Israel. Apakah benar-benar bisa mengakomodasi orang Yahudi ketika mereka yang peduli dengan hal ini melihat orang Yahudi sebagai bagian dari kelas penindas dan tidak benar-benar bisa menjadi korban? Ini adalah, Anda tahu, pertanyaan yang sangat penting. Saya tahu Anda, teman-teman dan sekutu kulit hitam saya, menganggap DEI sangat penting bagi mereka dan juga bagi Anda. Mereka sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan. Ketika mereka melihat suara-suara Yahudi berkata, hapuskan semuanya, mereka berpikir, lalu bagaimana dengan kami? Apa yang Anda pikirkan, Anda tahu? Di sisi lain, saya rasa mereka belum sepenuhnya memahami bagaimana DEI, seperti yang Anda tunjukkan, pada dasarnya telah dijadikan senjata. Dengan cara yang justru mengecualikan salah satu kelompok etnis terkecil di dunia, yang menurut saya sangat gila. Jadi, sulit bagi saya untuk membayangkannya. Apakah ada versi di mana kita seharusnya memiliki kurikulum atau pandangan DEI yang fungsional, di mana keberagaman dan inklusi juga mencakup orang Yahudi sebagai kelompok etnis minoritas yang beragam? Tentu saja, begitu Anda memahami siapa dan apa itu orang Yahudi, mereka sangat cocok masuk ke dalam kerangka seperti itu. Tapi, jika kita sebagai dunia terus memiliki kesalahpahaman total tentang siapa dan apa itu orang Yahudi, baik melalui narasi biner penindas dan tertindas, dan Anda tahu, terkait dengan itu, pelabelan dan kesalahpahaman total terhadap orang Yahudi. Seolah-olah mereka adalah kelompok orang Eropa kulit putih yang kaya, yang tidak hanya tidak akurat, tetapi bahkan tidak menggambarkan mayoritas orang Yahudi di dunia yang bahkan tidak berpenampilan sebagai orang kulit putih. Yang sangat membuat frustrasi. Anda tahu, itulah masalah besarnya. Jadi menurut saya, Anda tahu, jika kita bisa mengubah semuanya seketika, dan seluruh dunia akan seperti, oh, maksudmu orang Yahudi sebenarnya adalah suku dari Israel yang diasingkan dan tersebar ke seluruh dunia. Dan sekarang, Anda tahu, saya akan bilang kita seperti burung finch Galapagos. Kita semua berkembang berbeda di pulau-pulau yang berbeda karena evolusi. Anda tahu, kita tersebar, jadi beberapa dari kita punya paruh yang lebih panjang, dan beberapa dari kita harus makan kacang jenis ini. Karena kita tumbuh di sana dan kita tumbuh di sana. Tapi, kita semua berasal dari kelompok asal yang sama. Dan itu, Anda tahu, Israel, di mana lebih dari 50% dari kita tinggal, bahkan bukan mayoritas dari orang-orang yang berasal dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Tepat sekali. Ini adalah fakta-fakta dasar. Dan jika itu dipahami, maka itu akan tercermin dalam DEI. Saya pikir itulah bagian yang hilang. Saya rasa bukan DEI itu sendiri yang tidak bisa diperbaiki atau merupakan mekanisme yang rusak. Yang rusak justru cara orang Yahudi dipahami. Dan jika kita bisa memperbaiki itu, banyak hal lain bisa berjalan dengan baik.
Dalam perjalanan identitas Yahudi yang Anda jalani secara terbuka ini, apa hal paling mengejutkan yang Anda pelajari tentang sesama seniman Anda dan bagaimana mereka menanggapi dunia pasca 7 Oktober? Dan apa yang paling mengecewakan Anda? Wah, itu pertanyaan yang besar. Saya akan menjawab yang kedua dulu karena saya rasa itu lebih mudah. Maksud saya, yang terus mengecewakan saya adalah orang-orang yang melepaskan tanggung jawab mereka di saat seperti ini. Dan ya, itu mengganggu saya. Saya tidak berpikir semua orang di planet ini harus naik ke puncak gunung dan berteriak lewat megafon tentang Yahudi dan membela Yahudi. Tapi saya pikir setiap orang perlu menjadi duta bagi Yahudi dalam kehidupan mereka sendiri dan di lingkup pengaruh mereka sendiri saat ini. Dan orang-orang perlu menggunakan apapun keahlian, hasrat, dan lingkup pengaruh mereka. Gunakan diagram Venn itu, dan kamu tahu, disitulah kamu seharusnya memberikan dampak. Rasanya kamu tahu, ada sedikit rasa privilege dan kemalasan jika tidak bangkit di momen seperti ini dan berkata, ya sudahlah, orang lain saja yang mengurusnya. Kamu tahu, aku akan tetap di sini, menundukkan kepala, melakukan pekerjaanku sementara orang lain, kamu tahu, berjuang untukku. Jadi, itu cukup mengecewakan. Aku hanya berharap lebih banyak orang merasakan panggilan tanggung jawab secara pribadi. Tapi, kamu tahu, begitulah manusia kan? Di setiap zaman, di setiap momen, ada orang yang mampu menjawabnya dan ada yang tidak. Memang begitulah kita sebagai spesies. Jadi, kita melihatnya di 30-an. Kita selalu melihatnya setiap kali hal seperti ini terjadi. Kita melihatnya lagi sekarang, tapi, kamu tahu, itu selalu menyakitkan. Dan soal kejutan, apa yang mengejutkanku, sepertinya aku terkejut pada, entahlah, kalau aku harus mengatakan sesuatu. Mungkin tentang betapa positifnya hal ini, atau bahkan betapa terkejutnya orang-orang. Aku justru terkejut melihat hal ini bisa sepositif itu. Atau seberapa sering aku melakukan sesuatu yang menurutku bukan hanya terasa alami, tapi juga terasa baik. Dan seseorang akan berkata, oh itu sangat berani. Lalu aku berpikir sejenak. Yang kupahami dari situ, itu terlihat berani bagimu, karena buatmu ada rasa takut di sana. Tapi bagiku tidak ada rasa takut. Karena kau tahu, aku akan jauh lebih takut jika harus menjalani hidup dengan bersembunyi atau menyesal. 20 tahun dari sekarang. Dan ketika melihat ke belakang, aku akan berkata, oh aku pengecut. Atau kau tahu, aku mengabaikan tanggung jawabku. Atau aku hidup dengan membohongi diri sendiri soal siapa diriku demi membuat orang lain nyaman. Menurutku, itu jauh lebih menakutkan daripada menjadi diriku sendiri secara otentik, kau tahu, 24 jam sehari. Itu bagiku tidak menakutkan. Itu justru membebaskan. Itu terasa baik. Itu terasa benar. Itu terasa alami. Sungguh, rasanya tidak seperti itu. Dan aku bukan sedang menyombongkan diri di sini. Tidak ada rasa keberanian sama sekali bagiku soal itu. Bagiku, sebenarnya itu justru menjauh dari hal yang menakutkanku, yaitu merasa menyesal atau merasa mengecewakan diriku sendiri, mengecewakan keluargaku, atau melakukan hal yang salah di saat yang membutuhkan integritas. Itu jauh lebih menakutkan bagiku. Jadi mungkin aku terkejut, karena ternyata tidak semua orang berpikir seperti itu. Ya, aku benar-benar merasa seperti itu juga. Aku yakin kamu juga begitu. Siapa orang Yahudi yang kamu kagumi saat ini? Aku terinspirasi oleh begitu banyak orang. Aku benar-benar, karena ini adalah momen di mana semua orang harus turun tangan, aku terinspirasi oleh setiap orang Yahudi yang menghadapi momen itu, sungguh. Entah kamu seorang Yahudi biasa di Iowa yang sebelumnya, kamu tahu, tidak terlibat sebelum 7 Oktober. Dan sekarang kamu mulai membuat klub buku Yahudi untuk 10 orang Yahudi di daerah kabupatenmu. Bagiku itu luar biasa dan sangat penting. Dan seperti itulah cara kita akan melewati momen ini, yaitu orang-orang melakukan hal-hal seperti itu. Saya adalah anggota Kabinet Kepemimpinan Muda Nasional Federasi Yahudi, yang mengumpulkan sekitar 400 orang Yahudi berusia 30-an, 40-an dari seluruh negeri. Dan saya sangat terinspirasi oleh rekan-rekan saya di kelompok itu. Dan kamu tahu, saya adalah salah satu dari sangat sedikit orang yang benar-benar bekerja secara profesional di bidang komunitas Yahudi sebagai pekerjaan utama saya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan biasa dan sebagainya, tapi mereka mengambil tanggung jawab di saat ini. Mereka ingin menjadi bagian dari sebuah organisasi yang mendukung kehidupan Yahudi, di mana mereka mengambil peran kepemimpinan, di mana mereka terlibat dalam komunitas mereka dan dalam identitas Yahudi mereka. Itu benar-benar menginspirasi saya.
Jadi siapapun di level manapun, apapun jenis mikrofon yang kamu miliki, baik mikrofon besar maupun kecil, semuanya menginspirasi saya. Yang menginspirasi saya adalah orang-orang yang mengatakan Hinani. Itu yang benar-benar menginspirasi saya. Poin yang bagus. Dan itu juga menjadi penutup yang baik untuk kita. Yona, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Bagaimana para penonton dan pendengar kami bisa mengikuti Anda, karya Anda, serta menonton atau mendengarkan podcast Anda? Terima kasih sudah bertanya. Anda bisa menemukan Being Jewish with Jonah Platt di semua platform podcast favorit Anda, seperti Apple, Spotify, Amazon. Kami juga ada di YouTube. Kami juga ada di Jewish Broadcast Service, DTV. Kami tayang pada jam tayang utama setiap Kamis malam dan diputar ulang sepanjang akhir pekan. Semua informasi ini ada di situs web kami, beingjewishpodcast.com. Dan Anda bisa mengikuti saya di semua media sosial di Jonah Platt atau di Being Jewish Podcasts. Wah, itu luar biasa. Kami juga ingin berterima kasih kepada para penonton kami. Jangan lupa untuk mengikuti Jonathan Tobin Daily Edition setiap hari yang bisa Anda dengarkan di manapun Anda biasa mendengarkan podcasts. Dan entah Anda mendengarkan kami di salah satu platform tersebut atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS, mohon untuk menyukai dan atau berlangganan ke JNS. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Silakan kirimkan pesan kepada kami di thinktwice@jns.org dan beritahu kami di mana Anda mendengarkan atau menonton acara ini serta pendapat Anda tentangnya. Dan ingat, teruslah membaca dan berpikir sendiri. Sampai jumpa lagi minggu depan.